Apa sih? Wahid, isnin, talata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di majelis kajian yang kita cintai ini. Ini salah satu dari banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita menuju majelis ta'lim yang insya Allah majelis ta'lim ini majelis ta'lim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian yang terdahulu, kultum yang terdahulu tentang 10 sunnah Nabi untuk menghidupkan kebiasaan produktif seorang muslim. Karena terlalu banyak yang mau dibahas, kemarin cuma membahas 1-2 ya. Pertama tentang tahajud, kemudian yang kedua tentang membaca Al-Quran. Kemudian sekarang kita membahas yang ketiga, sunnah-sunnah yang membuat seorang muslim itu menjadi muslim yang produktif, yaitu zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Setiap kita pasti bisa zikir-zikir setelah sholat, karena di sana banyak sekali zikir-zikir yang masyru', zikir-zikir yang tidak masyru'. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Al-ayah. Surat An-Nisa ayat 103. Apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah, yaitu berzikir. Ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Ada banyak ikhwan yang ketika salam dari sholat mereka langsung pergi. Pak, ini boleh? Boleh. Ini tidak masalah ya, insya Allah. Ya, intinya kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. La yazalu itu, la yazalu arti yang pas itu apa ya? Jangan berhenti apa jangan gimana ya? Kalau pemaknaan waktu ngaji la yazalu ojo gingsir lisanaka lisaniro. Jangan berhenti. Jangan berhenti ya. Jangan pernah berhenti lisanmu dari basah karena mengingat Allah. Zikir itu kan ibadah yang paling mudah selain memelihara jenggot. Kenapa memelihara jenggot itu ibadah? Karena kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau nggak tumbuh gimana? Ya, lain lagi pembahasannya kalau nggak tumbuh. Karena banyak masyayikh atau ustadz kita banyak yang nggak tumbuh jenggotnya. Ini nggak masalah kalau nggak tumbuh, ya nggak masalah. Kembali kepada zikir setelah sholat. Ketika kita habis sholat, assalamualaikum, kita dianjurkan untuk istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya hafal enggak? Harus hafal dong. Ini zikir yang dianjurkan sama Rasul. Harus dipandu. Apa perlu dibawa ke depan itu yang di belakang itu biar dibaca bareng-bareng? Iya. Cukup ya, insya Allah antum semua udah hafal. Karena apa? Apa? Kalau udah hafal ini, wallahu alam khasarah, kata orang dulu, khasarah kalau udah hafal. Benar itu. Ada misalnya setelah ba'dal maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Pahalanya seperti memerdekakan satu budak dari Bani Ismail. Itu salah satunya aja. Apalagi kalau zikir-zikir yang lain. Kemudian zikir-zikir menunggu kita kepada syuruk. Ini banyak sekali. Makanya
agama ini udah sempurna, tidak perlu tambahan zikir lagi. Kita kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita astagfirullah, tapi kadang kita inovasi ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi kita ini berinovasi. Kita berharap pahala, tapi apa ini menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbahaya. Kelihatannya sepele, tapi kalau dikerjakan ini berbahaya. Efeknya itu loh. Makanya ketika kita habis sholat kita zikir dengan zikir-zikir yang masyru'. Yang insya Allah di setiap masjid itu ada itu apa? Ya, Ada loha itu zikir itu. Kalau belum hafal dibaca enggak masalah. Enggak usah malu, wah gengsi. Saya kan udah apa? Di Saudi udah lama. Enggak usah malu. Jangan kita, orang-orang Saudi itu banyak yang lihat HP kalau wiridan. Kenapa? Anda hafal. Mungkin baru taubat apa mungkin emang tidak menghafalkan itu. Banyak yang seperti itu. Jadi jangan ada istilah malu ketika belajar. Oh, berarti belum bisa baca. Udah bisa baca tulisan Arabnya, ya belajarlah. Masa kalau tulis Latin itu biasanya suka lain gitu, pengucapannya itu lain. Tulisan Arabnya begini, pengucapannya nanti begini. Itu zikir, jangan jangan berhenti lisanmu dari basah karena mengingat Allah. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan ingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan demi Allah ini nyata ini. Jika seseorang dilanda keresahan, kegalauan, kalau anak sekarang apa ngomongnya? Galau apa gabut apa ya? Aneh kan harus ini. Pede lah. Iya seperti itu. Itu kadang yang namanya galau, yang namanya resah itu bukan menimpa anak-anak muda, tapi orang-orang tua juga tertimpa perasaan itu. Kuncinya apa? Kita ambil wudhu, kita baca Al-Quran, atau kita sholat sunnah, atau kita zikir-zikir kepada Allah yang lainnya. Ini akan membuat hati menjadi tenang. Tapi kadang kita ketika habis sholat, di samping kita ada teman kita, padahal baina adzanain ad-du'a apa gimana itu hadisnya? Bainal adzanain iya, masya Allah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Itu kalau kita di sisi kita ada teman kita itu apa? Ngobrol ya. Bukan baca Quran, bukan zikir. Apalagi setelah habis sholat itu disambung biasanya. Itu yang awal itu belum selesai, kemudian to be continue ya. Nanti setelah sholat itu disambung lagi. Lebih penting daripada zikir. Ini saya itu seperti itu biasanya, saya seperti itu kadang-kadang. Ini yang ketiga yaitu zikir setelah sholat. Ya ini benar-benar dihafal. Harus dihafal. Karena apa? Enggak sehabis sholat masa enggak ada wirid enggak ada zikir kepada Allah. Walaupun kita bisa zikir yang lain, tapi zikir yang masyhur kan banyak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjaga sholat sunat rawatib. Menjaga sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ada berapa? 12. Wakila asra, wakila itna asra. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an wa Tirmidzi wa zad arba'an qabla adh-dhuhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajr. Ini kebanyakan dari kita kalau masuk masjid biasanya langsung duduk. Karena apa? Males. Padahal Rasul bersabda ketika kamu masuk masjid janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu seperti itu ya, dilaksanakan sholat sunat. Ini kenapa? Kalau kita kencang memegang sunnah, dalam artian kita selalu mengerjakan sunnah, maka yang wajib itu akan terasa ringan. Tapi apabila sunnah itu kita remehkan, nanti lama-lama yang wajib diremehkan.
percaya enggak percaya ini bisa terjadi. Iya, pasti. Kalau antum menganggap remeh yang sunnah-sunnah, nanti lama-lama ke masjid juga malas. Apalagi sekarang cuma adzan aja yang di speaker di luar, tidak dengar bacaan-bacaan ini. Makanya menjaga sholat sunat rawatib itu sangat kita perlukan untuk mendukung sholat fardu kita. Jika sholat rawatib kita benar-benar mengerjakannya, insya Allah sholat fardu akan terasa ringan bagi kita. Walaupun waktunya sholat fajar itu dingin sekali. Jadi kita lagi enak-enaknya tidur, kemudian kita refleks kita dengar azan. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kalau tidak terbiasa, kita tidak akan bisa bangun. Kita kan terus tidur aja lah. Paling ke kamar mandi cuma buang air kecil, nyambung lagi. Biasanya seperti itu. Karena apa? Setan itu tidak akan berhenti ngajak kita. Dikencingin mata kita biar ngantuk lagi. Ini salat 12 rakaat. Ini janjinya apa? Bunyalahu baitan fil jannah. Rumah di surga lah. Rumah di surga. Di emperannya surga aja udah kenikmatannya. Seseorang yang baru disiksa di neraka dimasukkan ke emperannya surga aja udah, masya Allah. Udah gimana ini di emperannya? Apalagi rumah di surga. Memang namanya rumah, tapi kita jangan menyamakan pola pikirkan kita, jangan menyamakan dengan rumah di dunia. Sebab al jannatu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu belum pernah terlihat dengan mata, terdengar dengan telinga, dan terbetik dalam hati. Kenikmatannya maksudnya loh. Memang semua ada di surga. Khamar ada. Bahkan ada sungai. Laban ada, sungai madu ada, sungai madu. Semua yang ada di dunia itu di akhirat ada di surga. Cuma namanya aja yang sama, tapi hakikatnya pasti berbeda. Kalau tidak berbeda ya untuk apa diadakan di surga itu? Menjaga sholat sunat. Ini kalau kita rutin 12 kali loh, 12 waktu loh. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelahnya 2. Asar ada enggak? Enggak ada ya. Terus maghrib setelah maghrib, kemudian isya setelah isya, kemudian fajar sebelum fajar. Cuma kalau di sholat asar itu ada perintah, Allah merahmati orang-orang yang sholat sebelum sholat asar itu 4 rakaat. Itu ada hadis seperti itu. Walau alam itu kedudukannya sahih apa itu? Apa hasan apa gimana? Saya kurang tahu. Mungkin nanti Ustadz Faisal bisa menerangkan kedudukan hadisnya. Ini yang keempat, sholat sunat rawatib. Waktunya udah. Oke, baiklah, karena ini waktunya udah habis dan di sini masih ya, udah cukup ya waktunya ya. Insya Allah pertemuan setelah Ramadan kita sambung lagi. Tapi kalau nggak ada yang kultum ya saya maju lagi dan Bapak. Saya kira coba sekian dulu. Kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengerjakan perintahnya dan perintah Rasulnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.